Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di kelas pembelajaran fisika hari ini. Dan hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang momentum, impul, dan tumpukan. Mari kita simak materinya. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu menerapkan konsep momentum dan impul serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Dan di KD 4.4 kalian diharapkan bisa menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya pada bola jatuh atau pada roket sederhana. Anak-anak, ini adalah indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian pelajari materi momentum, impul, dan tumbukan. Silakan kalian cermati indikatornya apa saja. Besaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah momentum. Sebenarnya momentum itu apa? Momentum itu adalah ukuran untuk menentukan tingkat kesulitan menghentikan sebuah benda yang bergerak. Secara matematis, momentum adalah hasil kali antara massa benda dengan kecepatannya, atau bisa dituliskan P itu sama dengan M kali V. Besaran berikutnya adalah impul. Impul adalah gaya impulsif yang bekerja pada suatu benda dalam suatu selang waktu tertentu. Nah, impul ini diberi simbol I, di mana I itu sama dengan hasil kali antara gaya dengan selang waktunya. Kali ini kita akan menentukan hubungan antara momentum dan impul. Nah, kita bisa mengubah persamaan hukum kedua Newton itu ke dalam bentuk momentum. Nah, dari situ ternyata kita dapatkan bahwa impul itu akan sama dengan perubahan momentumnya, atau impul itu akan sama dengan momentum akhir dikurang dengan momentum awal. Dari hubungan momentum dan impul bisa kita simpulkan bahwa impul yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Anak-anak, sekarang silakan lihat gambar. Di sini ada gambar dua bola yang bertumbukan, yaitu bola 1 dan bola 2. Nah, dari bola 1 dan bola 2 ini keduanya bertumbukan. Nah, di sini berarti berlaku hukum ketiga Newton yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana F aksi itu akan sama dengan min F reaksi, sehingga kita bisa meninjau impul yang bekerja pada selang waktu delta T. Nah, dari sini bisa kita dapatkan lihat yang saya blok warna kuning di situ, bahwa besarnya momentum awal, kecepatan awalnya adalah V1 dan V2. Kemudian setelah tumbukan, kecepatannya menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Sehingga bisa dituliskan bahwa hukum kekekalan momentum di sini itu adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 itu akan sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen.
atau bisa disimpulkan bahwa momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Dari hukum kekekalan momentum dalam peristiwa tumbukan bisa kita simpulkan bahwa momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Sekarang kita akan masuk ke tumbukan. Tumbukan itu sendiri terjadi bila dua buah benda yang saling mendekati dan berinteraksi, ya. Sehingga di sini berdasarkan koefisien restitusinya, tumbukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna, yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan ini tidak ada energi kinetik yang hilang, sehingga akan berlaku hukum kekekalan energi kinetik dan juga berlaku hukum kekekalan momentum yang tadi sudah kita pelajari. Kalau kita cermati gambar di sini, ya, jika ada dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan V1 dan V2, kemudian setelah bertumbukan, kecepatan kedua benda ini akan berbeda dan kedua benda bergerak berlawanan arah. Ya, bisa kamu lihat gambarnya. Ini disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Nah, di sini dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, kita bisa ubah sehingga kita nanti bisa dapatkan juga persamaan untuk hukum kekekalan energi kinetiknya. Persamaan hukum kekekalan energi kinetik itu bisa kita nyatakan dengan EK1 ditambah EK2 itu akan sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Nah, dengan memasukkan EK-nya dan kecepatan masing-masing, sehingga nanti persamaannya akan kita ubah ke persamaan yang ada di kotak warna hijau, ya. Dan itu bisa kita buat lebih sederhana lagi, ya. Di situ bisa kamu lihat di kotak warna kuning, di situ tertulis min delta V sama dengan delta V aksen. Artinya selisih kecepatan sebelum tumbukan minus selisih kecepatan sebelum tumbukan itu akan sama dengan selisih kecepatannya setelah tumbukan. Jadi di sini nanti akan ada dua persamaan, ya. Yang pertama yang kamu gunakan adalah persamaan hukum kekekalan momentum, dan yang kedua adalah persamaan hukum kekekalan energi kinetik. Yang berikutnya adalah tumbukan tidak lenting. Pada tumbukan tidak lenting itu hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Energi kinetik pada sistem itu sebagian menghilang, sehingga hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku di sini. Ya, bisa kamu lihat pada proses tumbukan yang saya ilustrasikan di gambar. Ternyata setelah tumbukan, kedua benda itu akan menyatu dan bergerak bersama-sama. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa besarnya V1 aksen itu akan sama dengan V2 aksen. Nah, sama dengan V aksen. Sehingga persamaan hukum kekekalan momentumnya bisa kita nyatakan dengan M1 V1 ditambah M2 V2 itu akan sama dengan dalam kurung M1 plus M2 kali V aksen. Jadi yang perlu kalian ingat di sini untuk tumbukan tidak lenting itu adalah setelah tumbukan kedua benda itu akan bergerak dengan kecepatan yang sama.
yang berikutnya itu adalah tumbukan lenting sebagian, ya. Di tumbukan lenting sebagian ini juga hanya berlaku hukum kekekalan momentum, karena dalam proses tumbukan itu ada energi yang hilang, ya. Nah, di sini bisa dicontohkan, itu contohnya seperti ketika kalian main basket, ketika kalian mendribble bola, ya. Bolanya itu setelah mengenai lantai, dia akan memantul dengan tinggi yang semakin lama akan semakin rendah. Nah, ini adalah contoh tumbukan lenting sebagian. Pada pengelompokan tumbukan itu didasarkan pada koefisien restitusi. Nah, sebenarnya apa sih koefisien restitusi itu? Koefisien restitusi itu adalah perbandingan antara minus kecepatan relatif sesaat setelah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan, ya. Dan koefisien restitusi ini diberi simbol E. Pada tumbukan lenting sempurna, karena delta V aksen itu sama dengan min delta V, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa koefisien restitusinya itu bernilai 1, ya. Kemudian pada tumbukan tidak lenting tadi bisa disimpulkan bahwa kecepatan kedua benda setelah tumbukan itu sama, sehingga boleh dituliskan menjadi V2 aksen sama dengan V1 aksen. Nah, di sini nilai koefisien restitusinya itu akan sama dengan 0. Kemudian pada tumbukan yang berikutnya itu adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian ini ada sebagian energi yang hilang, ya. Jadi di sini nilai E-nya itu antara 0 sampai 1. Ini untuk tumbukan lenting sebagian. Anak-anak, pembahasan kita mengenai momentum impul dan tumbukan sudah selesai. Silakan dicermati, jika ada kesulitan bisa disampaikan di grup Telegram kita, dan tetap semangat ya anak-anak.